video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan ketatanegaraannya dan sistem demokrasi di Indonesia. Untuk pemateri pertama ada saya sendiri, Ibu Farida. Pemateri kedua ada Ibu Feni. Pemateri ketiga ada Ibu Fiska. Pemateri keempat ada Ibu Indah, pemateri kelima ada Ibu Khoirin, pemateri keenam ada Ibu Lala, dan pemateri terakhir, pemateri ketujuh ada Ibu Linda. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep awal Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di era penjajahan Jepang, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI berhasil merumuskan suatu naskah yang diberi nama yaitu Jakarta Charter atau yang bisa disebut juga dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 17 Juli 1945, naskah ini disetujui oleh pembukaan Undang-Undang 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya bersumber pada Piagam Jakarta. Menarik untuk dicermati, pada sidang tanggal 14 Juli 1945, Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar 1945 melaporkan hasil kerja mereka. Nah, yaitu yang pertama ada rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka, Declaration of Independence. Ya, yang berisi itu uraiannya tentang zaman kejayaan bangsa sejak zaman dahulu sampai era Perang Asia Timur Raya. Lalu yang kedua di sini ada pembukaan undang-undang mengacu pada teks Piagam Jakarta. Yang ketiga, ada rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 42 pasal. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang 1945 dengan menetapkan perubahan penting dari hasil sidang panitia kecil pada 16 Juli 1945, yaitu yang pertama ada syarat presiden harus beragama Islam, dicoret, sehingga hanya tinggal syarat orang Indonesia asli. Yang kedua, negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, diganti negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ajijia Fitriani, saya dari kelas B3 PGSD lanjutan 2020. Hari ini saya akan menerangkan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Pada pembukaan terdiri atas 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau dasar atau norma dasar pembukaan undang-undang tersebut yang mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama menjadi landasan perjuangan.
Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan, maka pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu itu. Terima kasih. Nama saya Fiska Diana Kasih Hidayat dari kelas B3 lanjutan PGSD 2020. Saya akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di era Orde Lama. Bangsa Indonesia telah berusaha untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 di era Orde Lama. Hasil pemilu tahun 1955 menghasilkan Dewan Konstituante yang bertugas untuk merubah dan memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih baik dan lebih lengkap. Ahli hukum Adnan Buyung Nasution mengungkapkan bahwa hasil kinerja Dewan Konstituante yaitu sudah mencapai kemajuan hingga 80%. Namun, pada Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan menyerukan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada konsep bagian tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang paling banyak dibahas adalah tentang hak dan kedudukan seorang presiden. Seperti yang kita telah ketahui, kedudukan presiden sangatlah luas, melebihi lembaga-lembaga negara lain, bahkan hasil-hasil proses demokrasi. Hal ini dianggap sebagai awal munculnya pemimpin yang otoriter. Melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno tampaknya tidak ingin kekuasaan dan haknya itu dibatasi. Sejarah mencatat bahwa setelah itu beliau masuk dalam perilaku otoritarianisme yang dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965. Tentunya PKI tidak berniat untuk memuliakan kedudukan Presiden Soekarno, tetapi PKI hanya memanfaatkan untuk mencari kelebihan dan kepuasan politik untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Alpianti, NIM 200603030. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi. Nah, langsung saja pada materinya. Jadi, pada saat pemilu demokratis pertama kali dilaksanakan di Indonesia tahun 1999 pada bulan Juni telah menghasilkan beberapa rancangan atau susunan pemerintah, yaitu MPR, DPR, dan menghasilkan presiden serta wakil presidennya. Serta di era ini terdapat beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada 4 tahap perubahan. Nah, tahap itu dikenal dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat perubahan tersebut, MPR diketuai oleh Dr. Profesor Amin Rais yang juga menduduki posisi sebagai Ketua Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, seperti itu ya. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut terjadi 4 kali perubahan atau 4 tahap. Saya sebutkan, tahap pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 dan tercatat di Lembaran Negara nomor 11 tahun 2006. Nah, tahap kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan tercatat di Lembaran Negara nomor 13 tahun 2006 juga.
tahap ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001 dan tercatat di Lembaran Negara nomor 13 tahun 2006. Dan tahap yang terakhir, tahap keempat, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dan tercatat di Lembaran Negara nomor 14 tahun 2006 juga. Nah, perubahan 4 tahap undang-undang tersebut tentunya ditandatangani oleh para pejabat MPR. Semua ketetapan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut ini ditandatangani oleh para pejabat anggota MPR ya. Saya akan menyebutkan para pejabat yang menandatangani perubahan undang-undang ini. Nah, yang pertama ada Profesor Dr. H.M. Amin Rais sebagai Ketua MPR. Beliau tidak pernah absen dalam perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang kedua ada Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita sebagai Wakil Ketua MPR. Beliau juga sama tidak pernah absen dalam perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang ketiga ada Dr. Andes Kwik Kianji sebagai Wakil Ketua MPR. Beliau menandatangani perubahan pada tahap 2, 3, dan 4. Posisi digantikan oleh Insinyur Sujipto. Yang keempat ada H. Matori Abdul Zalil sebagai Wakil Ketua MPR. Beliau ikut dalam amandemen 1 dan 2. Yang kelima ada Dr. Andes H.M. Husni Tamrin sebagai Wakil Ketua MPR juga. Beliau tidak pernah absen dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya ada Dr. Hari Subarno SIP MBA MM sebagai Wakil Ketua MPR, ikut serta dalam amandemen 1 dan 2. Lalu selanjutnya ada Profesor Dr. Yusuf Emir Faisal SPD sebagai Wakil Ketua MPR. Beliau tidak pernah absen dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada Dr. Andes H.A. Nazri Adlani sebagai Wakil Ketua MPR. Beliau tidak pernah absen dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Lalu ada Insinyur Sujipto sebagai Wakil Ketua MPR, ikut dalam amandemen 2, 3, dan 4. Lalu ada Agus Wijojo sebagai Wakil Ketua MPR, beliau ikut serta dalam amandemen 3 dan 4. Lalu yang terakhir ada Kiai Haji Hoiril Bisri sebagai Wakil Ketua MPR, beliau ikut serta dalam setiap penandatanganan rata-rata 8 tokoh pejabat dari MPR menandatangani amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tetapi dalam amandemen yang ketiga hanya ditandatangani oleh 7 tokoh. Kenapa demikian? Karena pejabat yang bersangkutan itu wafat atau sedang diberlakukannya pergantian posisi. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Langsung saja materi dilanjutkan oleh Bu Hoirin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hoirin Nisa. Saya akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan sebelum dan setelah amandemen. Nah, di sini ada 8 perbedaan atau 8 perbandingan sebelum dan setelah amandemen. Ini saya akan menjelaskan pertama-tama, yaitu MPR disusun oleh anggota DPR, anggota TNI, dan anggota utusan golongan. Itu sebelum amandemen. Kalau setelah amandemennya, MPR disusun dari anggota DPR dan DPD yang keduanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Nah, sekarang itu sudah zamannya pemilu, pemilihan umum, jadi berdasarkan pilihan oleh rakyat, karena pemilu itu ada di tangan rakyat dan oleh rakyat. Yang kedua, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN, dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Setelah amandemennya, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar,
dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme politik di DPR. Nah, setelah amandemennya, pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilu demokrasi. Peran MPR hanya menetapkan secara formal. Nah, sekarang itu sudah pemilu ya. Jadi kita kembali lagi ke pemilihan umum. Yang keempat, ada secara formal presiden tunduk kepada MPR, tetapi secara faktual seringkali presiden mengendalikan keputusan MPR. Nah, setelah amandemennya, MPR menjalankan fungsi formal kenegaraan, mengangkat presiden dan wakil presiden, dan bisa juga memberhentikan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, yang kelima, jabatan wakil presiden merupakan jabatan formalitas yang kurang mendapatkan ruang gerak dan wewenang. Setelah amandemen, jabatan wakil presiden merupakan jabatan strategis karena sewaktu-waktu seorang wakil presiden bisa diangkat dan menggantikan posisi presiden. Nah, berarti sewaktu-waktu presiden itu bisa digantikan dengan wakil presiden jika ada sesuatu yang mendesak ataupun hal-hal yang bisa membuat presiden digantikan. Yang keenam, ada fungsi pengawasan DPR terhadap presiden, diperkuat dengan kedudukan anggota DPR sebagai juga anggota MPR. MPR bisa saja menjatuhkan presiden bila melanggar hukum. Nah, setelah amandemennya, fungsi pengawasan presiden masih berada di tangan DPR. Hanya saja DPR bermitra dengan DPD membentuk MPR. Yang ketujuh, sebelum amandemen, kedudukan menteri sebagai pembantu pelaksanaan program kerja presiden diutamakan keahlian dan kecakapan. Nah, setelah amandemennya, fungsi menteri sebagai jabatan politik yang terkait dengan dinamika pertarungan politik dalam sistem demokrasi. Posisi menteri bisa kapan saja diganti oleh presiden sesuai kepentingan politik yang berlaku. Nah, ini yang terakhir. Nama saya Lala Laila Lutfa dari kelas B3 lanjutan PGSD 2020. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang sistem demokrasi di Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Khoirin. Jadi saya melanjutkan slide berikutnya. Nah, untuk materi ini kita kembali lagi dengan dasar Pancasila. Dasar Pancasila yang merujuk pada materi ini yaitu ada sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejatinya, Pancasila ini pun merupakan landasan berlakunya sistem yang demokrasi, di mana terdapat kata kerakyatan dan perwakilan yang diterjemahkan sebagai demokrasi. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan dirinya dari konsep demokrasi itu sendiri. Nah, demokrasi ini pun berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos dan kratos. Demos ini artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dijalankan di Athena Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu Athena memiliki pemerintahan dan DPR sendiri. Pemerintahan yang dijalankan dengan arahan suara mayoritas secara langsung. Oleh karena itu, ia menyebut sistem ini adalah sistem demokrasi yang langsung. Semua penduduk dewasa yang sudah merdeka dan bukan budak mempunyai hak suara sebagai DPR. Demokrasi menurut A. Ubaidillah, prinsip-prinsip demokrasi tersebut terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. Yang kedua, mayoritas berhak berkuasa dan adanya hak untuk minoritas. Yang ketiga, pembatasan masa pemerintahan. Yang keempat, pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi 1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika. Nah, trias politika ini dapat diartikan yaitu pemisahan kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang selanjutnya ada kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Yang terakhir, adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui, di negara kita pun
menjalankan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan pada saat kita memilih penguasa di negara ini. Contohnya pilpres. Contohnya pilpres. Nah, pada saat pilpres kita memiliki hak untuk memilih siapa yang akan memimpin negara ini. Dalam Konvensi Asia Tenggara dan Pasifik, ditetapkan syarat-syarat negara yang demokrasi, yaitu yang pertama, adanya perlindungan konstitusi atas hak-hak individu dan jaminan atas hak-hak tersebut. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang baik. Yang keempat, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Menurut Robert Adolph, ada 7 ciri hakiki negara yang demokrasi. Yang pertama itu ada pejabat yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan fair. Berarti di sini tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita pun berhak untuk memilih pemimpin yang akan kita pilih. Yang ketiga, hak pilih yang mencakup semua. Dan yang keempat, hak untuk menjadi calon pejabat publik. Yang kelima, kebebasan berekspresi secara lisan dan tulisan. Yang keenam, adanya informasi pembanding. Jadi tidak bersumber pada satu sumber saja. Dan yang terakhir ada kebebasan membentuk asosiasi atau perkumpulan. Ada 5 corak demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum secara bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang saklek atau waktunya sudah dipastikan. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi sosial. Yang keempat, demokrasi partisipasi. Dan yang demokrasi konstitusional yang artinya melahirkan pemerintahan yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Jadi di sini kita berpacu lagi oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 5 unsur yang berperan dalam kehidupan berpolitik demokrasi. Yang pertama itu ada partai politik. Yang kedua, kepentingan golongan. Yang ketiga, kelompok penekan. Yang keempat, media komunikasi politik. Dan yang terakhir ada figur politik. Pasti di setiap partai politik ada figur politik yang diunggulkan. Nah, itu adalah 5 unsur yang berperan dalam kehidupan politik yang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Lisnawati dari kelas B3 PGSD lanjutan 2020. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah demokrasi di Indonesia beserta karakter kekuasaan. Berbicara mengenai sejarah demokrasi di Indonesia, demokrasi parlementer berjalan di Indonesia mulai era 1945 sampai dengan 1959 atau berjalan sekitar 14 tahun. Sejak awal kemerdekaan, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri silih berganti. Di antara yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Syahrir, Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, dan yang lainnya. Setelah muncul dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem parlementer diganti dengan sistem presidensial atau pusat kekuasaan berada di tangan presiden. Pada tahun 1955 diadakan pemilu demokratis untuk pertama kalinya di Indonesia. Pemilu ini diadakan ketika jabatan Perdana Menteri dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Nah, Burhanuddin hanya menjabat selama 3 bulan. Dan masa kepemimpinan dia difokuskan untuk menyelenggarakan pemilu demokrasi. Sejak kemerdekaan, ia adalah pemilu pertama yang diadakan. Dalam pemilu 1955, partai yang meraih suara terbanyak adalah Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi, dan Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia.
PKI sendiri diperbolehkan ikut dalam pemilu meskipun pada September 1948 PKI Musso melakukan pemberontakan di Madiun. Nah, di era Orde Baru juga rutin dilaksanakan pemilu diikuti oleh 3 kontestan utama, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Meskipun berkali-kali diadakannya pemilu, tetapi kemenangan mutlak selalu dimenangkan oleh Partai Golongan Karya dengan suara mencapai sebanyak 65%. Rejim Orde Baru tidak serius mengembangkan sistem demokrasi, tetapi mengatur sedemikian rupa agar sistem demokrasi itu bisa menjaga dan melestarikan kekuasaannya. Kegairahan kehidupan demokrasi dimulai lagi sejak Reformasi Mei 1998. Nah, setahun setelah reformasi, pemerintah B.J. Habibie menyelenggarakan pemilu demokrasi untuk pertama kalinya. Pada Juni 1999, pemilu diikuti oleh 48 partai dari berbagai golongan. Keluar sebagai pemenang pemilu secara berurutan adalah PDIP, Golkar, PKB, PAN, PBB, dan PK. Sejak tahun 2004, mulai dilangsungkan pemilihan presiden secara langsung. Kemudian terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Selain itu, jabatan Perdana Gubernur, Wali Kota, dan Bupati juga diperebutkan lewat pemilu di daerah masing-masing. Sejak Indonesia merdeka, sampai saat ini negara telah menyelenggarakan sebanyak 12 kali pemilu, yaitu 1 kali di era Orde Lama dan 6 kali di era Orde Baru, serta 5 kali di era Reformasi. Pemilu 2014 menghasilkan kepemimpinan baru pasca SBY, yaitu Joko Widodo sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden, serta sekarang Joko Widodo sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah, selanjutnya mengenai karakter kekuasaan. Seorang pemimpin Inggris bernama Lord Acton mengatakan kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut korupsinya absolut juga. Kata-kata ini menasehati para pelaku politik agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan tak terbatas akan melahirkan banyak penyimpangan dan korupsi. Sejarah membuktikan sistem kekuasaan apa saja yang berlaku absolut tidak memberi ruang kritik dan masukan, cenderung menjadi diktator. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.